penting kapan pupuk ini akan didistribusikan. Itu kami hadir ke sini hanya itu. Hadir di sini hanya itu, tidak ada yang lain. Nanti kalau seperti itu bertele-tele nanti kita kelamaan. Lama-lama perut kita ini lapar akan menjadi emosi. Dalam hal ini adalah kami tahu bahwa bapak-bapak baik itu BPK tidak bisa memberi kebijakan. Saya tahu bahwa dari DPP juga tidak bisa memberi kebijakan. Karena dengan alasan regulasi, dengan alasan peraturan, dengan alasan DPP, BKK, RPKK yang sudah dipenuhi oleh pemerintah. Tapi yakinlah, Bapak Kamal, Bapak Kapolsek, Bapak Kanwil, kami hadir pada pagi hari ini hanya ingin menyampaikan aspirasi kami sebagai masyarakat petani. Dan pada saat ini kami petani menangis karena dengan adanya kelangkaan pupuk. Dengan aman, tentram, dan damai. Kita ciptakan Tegal luar biasa. Tegal bisa. Tegal luar biasa. Kita jaga kondisivitas Tegal dengan semuanya. Tegal bisa maju. Tegal bisa aman. Bukan dari siapa-siapa, tapi dari kita sendiri. Kami dari Forkopimda Kecamatan Tegal silakan kita diskusi enak untuk mencari solusi yang terbaik untuk kita semuanya. Keamanan adalah harga mati. Ketentraman adalah harga mati. Kita bersama duduk bersama untuk menciptakan kondisivitas Tegal. Terima kasih saudara saya semuanya. Silakan kita duduk bersama untuk diskusi. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Forum Pimpinan Kecamatan Tegal, ada Pak Kapolsek, wakil dari Pandan Ramil, Bapak Kapolsek Muncar, Pak Imron, AKP Imron, kemudian Bapak AKP Budi dari Kapolsek Purworejo, keluarga besar kita warga Tegal, dan teman-teman semua yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Di siang hari ini panjenengan semua hadir di pendopo Kecamatan Tegal, bahwa kecamatan ini milik kita semua, milik warga Kabupaten Banyuwangi, milik warga panjenengan. Kami pertama menyampaikan selamat datang di Tegal. Panjenengan rawuh di Tegal, ini adalah kecamatan panjenengan. Panjenengan rawuh di sini dengan sopan santun yang ini menunjukkan budaya Tegal. Luar biasa. Kami menerima panjenengan dengan tulus hati. Di kesempatan ini kami bersama-sama ini, walaupun di kanan kiri kita ini ada Pak Kapolsek, teman-teman yang lain, tujuan kita tadi sudah disampaikan oleh beliau. Keamanan, ketertiban ini adalah menjadi harga mati bagi kita semua. Setuju? Oleh karena itu di kesempatan ini kami persilakan panjenengan rawuh, mungkin ada unek-unek yang ingin disampaikan kepada kami. Yang terpenting hari ini kita adalah tidak menyalahkan orang, tapi tujuannya bagaimana kita mencari solusi. Sepakat? Terima kasih. Untuk selanjutnya, monggo ada perwakilan, beliau ada Pak Santoso, sahabat kami, ada Pak Helmi Wahyudi, sahabat, serta semuanya adalah warga kita semua.
yang ingin menjaga keamanan ketertiban yang ada di wilayah Kecamatan Tegalumo. Untuk selanjutnya monggo ada perwakilan yang ingin menyampaikan, kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam budaya, salam kebajikan, salam dan selamat siang. Yang saya hormati Bapak Wapengka, Bapak-bapak dari kepolisian yang dari Kecamatan Muncar, juga Kecamatan Purwoharjo, juga yang saya hormati dari PPP yang pagi hari ini juga di hadapan kita semua, dan tentu saja dari teman-teman kami dari lembaga, juga dari fans yang saya hormati. Tidak lupa juga saudara kami, sahabat kami dari para petani yang ada di Tegalumo. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pagi hari ini kami hadir bersama-sama seluruh masyarakat petani di Tegalumo ini dalam rangka ingin menyampaikan aspirasi, Pak Camat. Tidak ada tujuan lain. Tapi kami hadir di sini adalah untuk menyampaikan orasi damai kami, ya, terkait dengan saat ini apa yang dikeluhkan oleh para petani yang ada. Tentu sebenarnya kalau petani ini sebenarnya ketika dia membutuhkan, ketika dia menangis, para kepala desa, ya, kepala desa ini cepat tanggap. Mungkin kami tidak menghadap panjenengan semua, Pak Camat, ya. Tetapi sampai saat ini kami tahu ketika kami mengajak untuk orasi damai di kecamatan, banyak kepala desa yang melarang masyarakatnya. Kami tidak ada tujuan apa-apa. Tujuan kami hanya ingin satu, menyampaikan aspirasi kami sebagai petani. Kedua, tujuan kami ingin mendapatkan solusi. Gitu, ya? Tidak ada yang lain. Seperti itu kan Bapak sekalian. Kami petani ini adalah pejuang dan pahlawan sejati yang tidak ada pamrih apa-apa. Kalau andai kata petani ini setelah jadi petani berhenti dapat pensiun, kami tidak demo, kami tidak datang ke sini. Kita andai kata kita petani, coba petani ini dalam 4 bulan punya keuntungan 1 juta, ini sudah senang sekali. Panen saja sudah, Pak. Panen sudah. Tapi pada saat ini petani menangis karena dengan kelangkaan pupuk, ya, dengan kelangkaan pupuk yang ada. Jadi saya berharap Pak Camat nanti juga bisa memberikan artinya jawaban kepada kami sebagai petani yang hadir ini, ya. Saat ini sebenarnya ada saudara kami yang saat ini masih ditahan oleh pihak kepolisian. Kami menyadari bahwa ada aturan-aturan yang sebenarnya yang tidak boleh dilakukan. Tapi karena semua itu adalah demi perut Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Kapolsek semuanya, ya. Kami bukan penjahat, ya. Kami tidak akan melakukan suatu kejahatan. Kami di sini hadir menangis, tapi tidak akan melakukan suatu tindakan yang anarkis, Pak Camat, semuanya, ya. Cuman kami ingin disampaikan, Pak, ingin menyampaikan aspirasi kami. Sebagai seorang petani, sebenarnya kami ingin supaya kebutuhan kami pupuk ini tercukupi. Petani itu gampang sebenarnya, Pak Camat. PPP, ya, petani itu gampang. Jangankan kok hanya pupuk 120, jangankan hanya pupuk hanya 250.000 per sak, 1 juta dibeli. Yang penting tanamannya adalah panen, itu aja. Yang penting panen. Jenengan dengar, mungkin dari PPL semua mendengar. Apakah petani ketika panen terus ada hujan itu punya keuntungan? Tidak punya untung, tapi dia merasakan panen. Merasakan panen sudah bangga. Ya, ini ayo kita semua bisa seperti ini karena juga petani. Ya, kita semua menjadi pintar karena petani. Kita semua menjadi gagah, menjadi apapun hanya karena petani di Indonesia ini.
Kita bisa makan karena petani, kesehatan karena petani, semuanya. Jadi mohon kami dijembatani, Bapak Forpemda, Bapak Camat, mungkin Bapak Camat sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, pemerintah dinas-dinas, biar saudara-saudara kami petani yang hadir pada pagi hari ini merasa lega. Ya, apa yang mungkin informasi yang saat ini sudah diterima oleh Pak Camat dengan Bapak-bapak Kapolsek, Bapak Babrik, Bapak dan Ramil dan lain sebagainya. Sebenarnya kami ini hanya seperti itu. Dan yang menjadi perlu kami sampaikan Pak Camat, Bapak Pemerintah semuanya, sebenarnya pada bulan yang lalu waktu ada G20 itu, dari teman-teman kita ATR Aliansi Timur Raya ini sudah mengadakan koordinasi dengan dinas yang ada di kabupaten. Kita di Kecamatan Tegal Trimo dijanjikan bahwa kita akan didistribusikan 220 ton pupuk bersubsidi. Tetapi sampai saat ini yang didistribusikan hanya 60 ton. Yang hanya kita pertanyakan, petani hanya bertanya-tanya itu. Yang 160 kemana? Itu loh. Terus itu yang pertama. Yang kedua, kami nanti tidak perlu, apa artinya, andai kata dari BPP menyampaikan, kami tidak perlu jawaban bahwa itu mengacu pada RDKK. Kami tidak perlu jawaban dari BPP bahwa petani kalau tidak ada pupuk cukup memakai pupuk organik, karena di wilayah kami kalau di organik tetap dia panen. Ya, yakin. Jangan semua tahu, ya, petani pada saat ini, ya, kalau kita mengacu pada sewa lahan, biaya semuanya, ya, 1/4 tahun ini, kalau biaya semua yang masuk kurang lebih hampir 7 juta. Tetapi ketika panen, kalau kita tebaskan pada para pedagang, paling hanya 5 juta. Petani masih harus tobat 2 juta. Tanya pada petani semuanya. Ini, jadi kami kesini mohon Pak Camat diberikan solusi, mohon Pak Camat, BPP dibantu kami, ya. PPL juga jangan hanya datang ke desa, ya. Kami ini tidak menuntut apa-apa. Kami tidak menuntut apa-apa, sedikit pun tidak menuntut. Kami hanya ingin diberi solusi. Kami hanya ingin dibantu Kecamatan Tegal Trimo ini terpenuhi kebutuhan pupuk, gitu aja. Ya. Sementara itu yang bisa kami sampaikan Pak Camat. Mungkin apabila apa yang kami sampaikan ini ada kurang baiknya atau mungkin kurang tepat, kami mohon maaf kepada seluruh Forpemda yang ada di Kecamatan Tegal Trimo. Mohon Pak Kapolsek, kami tidak datang ke sini adalah damai, ya, damai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan Pak Santoso yang menyampaikan keluhan kan. Kami juga merasakan, Bapak-bapak ikut merasakan apa yang jenengan sampaikan. Karena hari ini teman-teman petani ketika hujan turunnya awal, mereka sudah menanam padi. Oke, betul? Ketika nanam padi maka harus ada kaitannya dengan pupuk. Perlu kami sampaikan, Bapak Ibu, teman-teman ini Forpimka, kepala desa, PPL, kemudian kemarin perwakilan kelompok tani sudah melakukan rapat. Apa yang dilakukan rapat ini termasuk keluhan panjenengan kaitannya dengan musim tanam tahun ini, kaitannya pupuk untuk alokasi 2023. Yang gitu ya. Kemarin kami sudah kontak dengan Kepala Dinas Pertanian, termasuk tadi pagi. Bagaimana tata cara alokasi, ya, alokasi pupuk 2023 harus direalisasikan. Tahun ini insya Allah, ya, alokasi pupuk 2023
akan segera terrealisasikan. Perlu diketahui, karena realisasi itu harus ada SK Bupati. Tadi malam SK Bupati untuk alokasi pupuk sudah ditandatangani. Hari ini Pak Kepala Dinas Pertanian kontak dengan kami. Insya Allah selambat-lambatnya hari Senin, ya, nanti akan mengumpulkan para kios dan lain-lain yang membidangi itu untuk penyaluran. Begitu tanda tangan Bupati sudah, kemudian dikumpulkan, ya, para produsen, kemudian para kios, langsung para distributor, selanjutnya didistribusikan. Insya Allah dalam minggu depan ini pupuk sudah didistribusikan. Bisa dipahami? Karena ini yang menjadi keluhan panjenengan. Oleh karena itu saya kira panjenengan datang ke sini sudah kita berikan solusi, dan ini kami sudah kontak dengan beliaunya. Jadi minggu depan pastikan pupuk kita akan didistribusikan. Maka kemudian yang berikutnya Pak Koordinator, memang kelangkaan pupuk ya. Apapun sekarang ini harus ada inovasi. Kan begitu. Begitu ada pupuk subsidi, kemudian ada inovasi. Apa inovasinya? Yaitu pupuk organik. Perlu kami sampaikan ke teman-teman semua. Kemarin kami diajak dengan pertanian untuk ngecek namanya tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk kimia. Mereka murni menggunakan pupuk organik. Luasannya, cepetannya yang ditanam itu 1 cepet. Luasannya itu 1/4 dibagi 3. Kira-kira berapa itu? Nah, hasilnya tanpa pupuk itu, kemarin hasil pipilannya ini setelah ditimbang menghasilkan 4 kintal setengah. Murni tidak menggunakan mereka pupuk kimia. Sebagai bentuk solusi, saya ingin teman-teman juga mungkin kalau menggunakan kimia, solusi ini silakan dipakai. Kemarin orang saya datangkan di sini, nyata ini. Nah, kami juga ikut panen. Mohon maaf ini, teman-teman mohon ini menjadi perhatian, jangan sampai nanti inovasi justru terpatahkan. Kita coba, karena mindset kita kalau nggak pupuk kimia nggak keluar. Tetapi nanti secara bertahap karena pH kita, tanah kita kan sudah turun gratis, harus ada diolah dengan pakai pupuk organik. Silakan nanti dipakai. Kemudian kemarin juga ada teman kita yang ada di Kalipahit, nanam lombok, nanam naga juga menggunakan pupuk organik. Mereka juga menghasilkan luar biasa. Silakan teman-teman kalau pupuknya tetap jalan nanti, kemudian organiknya juga kita pakai supaya ketika ada kelangkaan tetap ada solusi. Bisa dipahami, ya? Jadi apa yang jenengan keluhkan kaitannya dengan penyaluran pupuk, insya Allah karena tanda tangan yang Pak sudah, tinggal penyaluran berarti untuk bulan minggu depan, ya. Dan beliau sudah kemarin ketemu, kira-kira seperti itu, ya. Sudah disampaikan kan? Silakan jenengan sampaikan ke tetangga kita, ke teman-teman kita, ke sahabat kita. Ya. Kami hanya mengulas kembali karena panjenengan kemarin sudah menghadap ke beliau dan ngomong langsung kepada dinas yang membidangi, termasuk dari Polres. Kira-kira seperti itu. Ya Pak, ya. Paham, dan mohon setelah ini jika ini sudah puas, harapan kami teman-teman juga bisa menerima apa yang kita sampaikan. Mungkin supaya saudara kami ini merasa puas. Ya, yang perlu kami sampaikan, mohon kalau Pak Camat tadi yang disampaikan bahwa minggu depan ini bahwa pupuk akan didistribusikan. Tolong kawal terus Pak Camat. Ya. Tolong selalu koordinasi dengan dinas yang ada. Sehingga apa? Jangan tadi malam saya ketemu, mungkin jangan prank lagi Pak, gitu ya. Yang kita khawatirkan seperti itu. Jadi kami hanya berharap, ya, kami jangan berharap itu terjadi prank lagi bahasanya, gitu ya, macam-macam ya. Jadi kami atas nama teman-teman semua dari para petani ini hanya berharap bahwa
petani ini boten diapusi Pak. Nggih. Kok jare teko minggu ngarep ternyata ora teko. Kan begitu kan. Padahal terus kita sebenarnya gini juga. Kita ini jadi petani juga serba repot Pak. Ya, kita kadang-kala tanduran kita membutuhkan pupuk. Kita mau beli di kecamatan lain, nanti ditangkap oleh Pak Polisi. Ya, ditangkap karena menyalahi aturan, kan begitu ya. Kita tidak beli, ini dilema Pak Camat, dilema, betul dilema. Tidak beli tanaman kita mati, tidak panen, gitu loh. Jadi saya mohon maaf, mudah-mudahan dari bapak-bapak juga ada toleransi sedikit. Kalau hanya satu sak, berarti tidak diperdagangkan, hanya dipakai sendiri. Kita mohon untuk ditoleransi nanti. Ya. Mungkin diberi pembinaan, diberi arahan. Tujuannya apa? Tujuannya semua ini adalah untuk kebutuhan para petani, bukan artinya bukan kepentingan Pak, tapi untuk kebutuhan. Tapi saya hadir di sini bersama-sama teman-teman saudara-saudara kami petani yang ada di Kecamatan Tegal Trimo ini, ya tidak ada nuansa apa-apa, tidak ada nuansa politik dan tidak ada pamrih apa-apa. Hanya pamrih kami agar kami kebutuhan ini tercukupi, itu saja. Makasih Pak Camat. Sekedar menanyakan, karena kelangkaan pupuk ini bukan hari ini, tapi sudah bulan-bulan yang lalu itu permasalahan nggak terpecahkan. Bahkan kawan-kawan petani sudah ngirim ke DPR, juga dijanjikan katanya bisa diselesaikan. Hari ini juga oleh Pak Camat juga dijanjikan lagi. Yang ingin saya pertanyakan satu Pak Camat, kelangkaan pupuk ini disebabkan oleh stok yang tidak cukup apa karena distribusinya? Nah ini mungkin kami ingin penjelasan, jadi nanti bisa dipecahkan, permasalahan bisa dipecahkan, tidak hanya sekedar dijanjikan, tapi tolong permasalahannya dikurai juga. Ini pupuk nggak ada ini gara-gara nggak cukup apa sistem distribusinya? Apa ini ada kasus mungkin dilempar ke lain tempat atau bagaimana? Ini mungkin petani ingin penjelasan itu. Saya kira itu saja teman-teman. Dari kepolisian nanti akan melakukan pengawalan. Begitu Pak, kabar saya ya. Kalau tidak salah arah seperti itu. Jadi nanti akan melakukan pengawalan supaya pupuk ini benar-benar nyampe pada tujuan, sampai kios. Kemudian kios disampaikan kepada kelompok tani, disampaikan kepada pemakainya sesuai dengan luasannya. Nah, nanti akan dikawal oleh beliau-beliau. Saya kira itu yang terkait dengan soal kelangkaan lain. Ini sebenarnya lebih teknisnya, ini yang membedanya adalah dinas di tingkat kabupaten. Kami nanti justru kalau menjauh sana malah tidak tepat sasaran. Tetapi karena hari ini ada kelangkaan, nanti akan di drop, ini yang bisa kami sampaikan. Kira-kira seperti itu ya Pak. Yeah. Pak Santoso ini menyebut, ayo kepala dusun kita naik. Jadi saya cuma ingin menyampaikan, ya notabene kepala dusun juga petani. Namun di sisi lain, kami hadir di sini adalah semata-mata untuk mengawal warga kami yang melakukan aksi damai. Biar tidak terjadi permasalahan. Itu saja. Dan harapan kami memang sama sebenarnya dengan para bapak-bapak petani. Intinya kita itu beli, kita itu nggak minta bantuan sebenarnya. Kita itu mau beli, tolong yang dibeli itu disediakan karena itu merupakan kebutuhan pokok bagi para petani. Jadi sekali lagi untuk teman-teman kepala dusun, memang kemarin itu kami itu mengadakan musyawarah kecil bahwasanya kita harus tetap mengawal warga kita. Nah, kawalan kami ini semata-mata tujuannya adalah biar acara ini aman, nyaman, apa yang disampaikan mereka ini tercapai. Cuma itu Pak Camat, dan mudah-mudahan dengan pertemuan agenda semacam ini sehingga menjadi atensi lebih bagi para pejabat yang di atas dan kami yang ada di bawah, notabene di dusun, akan memberikan informasi apa yang disampaikan oleh Pak Camat dan akan ikut meredam suasana. Namun apa yang telah dijanjikan itu harus tetap terrealisasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kelangkaan pupuk yang mau saya pertanyakan, kenapa kok ini hanya terjadi di Kecamatan Tegal Delimo? Sementara untuk yang di kecamatan lain, terutama di Blimbing Sari, istilahnya Rogo Jambi ke utara, itu tidak pernah ada kelangkaan pupuk. Kemudian ada pernyataan dari beberapa orang yang mengatakan bahwa di Kecamatan Tegal Delimo itu pupuk dikirim seberapapun kok tetap habis, kok masih saja kurang. Jadi mohon maaf Pak Camat, kebutuhan petani misalnya kalau kita butuh 1 kuintal, kalau kita sudah punya 1 kuintal itu meskipun kita masih punya uang Pak, kita juga butuh untuk menyekolahkan anak. Jadi bukan hanya untuk membeli pupuk saja Pak, kita juga butuh untuk menyekolahkan anak agar anak-anak kita ini pandai bisa menjadi polisi, bisa menjadi tentara, seperti itu. Jadi kalau kebutuhan pupuk, sementara pupuk itu memang benar-benar kita butuhkan di keluarga petani loh. Mohon maaf ini, mohon maaf. Kemudian di pinggir-pinggir jalan itu ada tertulis spanduk yang bertuliskan mari kita genjot produksi pangan. Lah sementara pupuknya saja nggak ada, kok mau kita genjot dari mana? Dari mana kita bisa nanam sukses itu kalau kita ada pupuknya, semacam itu. Terima kasih. Oh, ya dhisik ta. Masa ngono kuwi wong njaluk kok ngono. Ya. Saya akan menyampaikan sesuatu hal yang disampaikan. Kenapa Tegal Delimo tok yang kekurangan pupuk? Saya akan menyampaikan selaku orang yang mengikuti jejak langkah petani di dalam pemupukan. Bahwasanya pada tahun 2021 para penyuluh kita itu menyusun ERDKK. Saya ngomong ERDKK ya Pak, padahal tadi dibatasi saya nggak boleh ngomong ERDKK. Padahal yang punya ERDKK saya hanya punya ERDKK. Jadi tahun 2021 para penyuluh menyusun ERDKK untuk penebusan pupuk tahun 2022. Ya, pupuk yang saya ajukan adalah 4.440 ton. Ya, 4.440 ton. Habis itu kemudian disalurkan 3.051 ton. Perhitungan saya masih turah pada 3.051 ton itu pada posisi bulan Juli. Pada awal bulan Juli ternyata pemerintah mengalami sesuatu hal yang tidak diprediksi sebelumnya. Contoh, ada corona, ada PMK yang pemerintah juga harus menyelamatkan semuanya. PMK diselamatkan, corona juga diselamatkan, masyarakatnya jangan sampai mati kabeh. Kemudian belum selesai itu masih dalam tahap pemulihan. Apa yang terjadi? Ada peristiwa perang. Yosi perang kono Bu, ojo sampean ojo engkres, posisi perang kono kok kene melok-melok. Kenapa? Jadi bahan baku untuk pupuk subsidi itu diimpor dari Ukraina dan Rusia. Saya tidak ngomong tidak ngatus, hak ini adanya. Karena mereka perang, jangan ojo-ojo lah sampai ngirim barang, ngeluarkan barang ekspor. Wong mereka memikirkan negaranya sendiri, ruwet. Kenapa harus memikirkan orang lain? Kalau memang kamu mau, negara lain mau beli untuk bahan baku, silahkan dengan harga yang saya tawarkan. Yang biasanya 1.000 oleh 1 kilo, dikubur oleh 1 ton. Aman dan Negara wis kondisi kayak gini,
Waya 1000 oleh 1 kilo biasanya hanya dapat 1 on. Dengan bisa membayangkan seperti itu. Akhirnya berapa uang pemerintah yang bisa untuk beli bahan baku? Akhirnya begitu ada situasi yang seperti ini, pemerintah menciptakan, menulis, menerbitkan Permentan 10. Rasa Permentan teman-teman tidak bisa. Saya harus ngomong penjaringan biar tahu. Apa Permentan 10? Permentan 10 adalah pupuk yang bisa dibeli, yang bisa disalurkan kepada petani hanya urea dan Ponska. Yang tadinya urea, Ponska, ZA, SP36 dan organik, sekarang itu tidak ada, hanya tinggal urea dan Ponska. Ya. Setelah itu, apa tanaman yang boleh untuk Permentan 10? Permentan 10 ini yang boleh hanya menanam padi, jagung, kedelai, bawang putih, bawang merah, aneka cabai. Ya, jadi itu Permentan 10 itu. Kemudian setelah terbit Permentan 10 pada bulan Juli disahkan, pada bulan Juli juga diberlakukannya pada pertengahan itu pupuk yang 4044 tadi saya ajukan yang sudah di ACC, ternyata begitu kita membuka dengan diberlakukannya Permentan 10, ternyata untuk Kecamatan Tegal sudah kelebihan dropping yang tadi di dropping 3000 tadi itu sudah kelebihan, berarti kelebihan 1601 ton pada bulan Juli. Apa artinya? Minus. Tegal Trimo lampu merah, Tegal Trimo Purwoharjo, Sileragung, Pesanggaran, kemudian Muncak, kemudian Curing, Bangurejo sudah lampu merah, tidak bisa, utang 700, utang 1.600. Kenapa begitu? Karena saya mengajukan pupuk untuk jagung saja, contoh jagung. Saya itu mengajukan untuk jagung di ACC dari pemerintah pusat. Jadi untuk jagung itu ureanya hanya 2,5 kintal per hektar. Nah, ya toh, itu kemampuan pemerintah. Karena ini pupuk ini subsidi pupuk ini sama dengan BLT. 250 kilo per hektar. Coba dalam hati jenengan bertanya, kira-kira aku lek pupuk jagung piro? 2,5 kintal banyak untuk 1/4. Terus liyane gawe dhek sopo? Mangkane sampai dombrot 1.600 ton pada posisi pertengahan tahun. Seperti itu, Pak. Kita juga menangis sama. Kenapa? Karena juga saya tahu bahwa petani itu sebenarnya memupuk tanamannya itu bukan karena kebutuhan, karena keinginan. Jadi aku boleh tak pupuk sakmene, engkau mesti metu sakmene. Itu perasaan jenengan, keinginan jenengan. Tak pupuk jagung ini, tak pupuk 8 kintal per hektar, engkau mesti jagungnya sakmene-mene, sak kental-kental bojoku. Ya toh? Nah, ya toh. Padahal sakjane orang ngono. Iso ngomong, tanah ambek tanduran iki ngomongin sampean. Pak, sakjane aku sakmene iki lho wis cukup. Nyapa aku sampean jejeri sakmene. Aku kemlekaran. Aku gak iso ambekan. Itu tanamannya. Tanahnya, Pak, aku lek mbok bleki kaya ngene, aku gak iso ambekan. Dasar apa namanya? Organik yang ada di dalam tanah mate krono pupuk kimia. Pupuk kimia itu sebenarnya racun bagi tanah kita. Kalau jenengan meremeh-remehkan pupuk organik, saya tidak terima. Apa? Mohon maaf, Bu. Jadi seperti itu. Ya, Jadi mohon maaf. kelangkaan terjadinya kelangkaan. Jadi ini nanti malah bertele-tele Pak. Iya. Ya. Jadi kami di sini adalah solusi. Dan solusi tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat bahwa untuk penyaluran pupuk 2023 ini akan didistribusikan di akhir tahun 2022 mungkin di Senin yang akan datang, minggu yang akan datang. Itu. Jadi ini tidak perlu kami diberi penjelasan.
itu nggak usah di situ ya. Yang penting kapan buku ini akan dipublikasikan. Itu kami hadir ke sini hanya itu. Ada di sini hanya itu, tidak ada yang lain. Nanti kalau seperti itu bertele-tele nanti kita kelamaan. Lama-lama perut kita ini lapar akan menjadi emosi. Jadi sebaiknya kalau sudah apa yang disampaikan Pak Camat, kita semua sudah bisa menerima Bapak sekalian. Yang penting minggu depan kita tunggu pendistribusiannya. Mohon untuk dikawal produknya. Itu saja. Makasih saya sebagai koordinator.